Kami, buktinya kalian mau muncul karena nggak ngerti. Kalau kalian ngerti, kalian pasti nggak mau puasa seperti ini. Itu. Begini lagi terakhir majelis hakim ada gium para ahli hukum bahwa di awal perkara harus dimulai dengan keadilan. Kalau di awal perkara tidak berprinsip keadilan, menuju keadilan, maka keadilan tidak akan didapatkan. Itu prinsip. Ya, jadi awal hukum acara seperti ini boleh dihadirkan yang tanpa punya kualitas hukum. Nah, itu sudah suatu ketidakadilan. Awal sidang nggak mungkin bisa ditemukan materi wahid kebenaran yang sebenar-benarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Lah kenapa? Bapak Hakim yang mulia, takbir itu kalimat suci. Jangan disinggung lagi. Jangan sekali lagi disinggung lagi. Jangan, udah. Yang buat kegaduhan, hakim tidak boleh buat kegaduhan. Udah. Yang mulia. Sekarang bagi yang tidak hadir bagaimana? Mendiknas tidak hadir, Menq tidak hadir 2 kali. Nah, apa yang ketiga masih diharapkan lagi? Ya. Ini kan karena bukan belum lengkap menambah puasanya, dan ini juga belum lengkap puasanya dan ada. Kan sekali takbir dilarangnya, lempar ini semua nih. Minggu depan siapa yang tidak datang kita tinggal. Nah, jangan cuma tinggal, konsekuensinya apa buat dia itu? Konsekuensi buat si Mendiknas itu dan Menq yang tidak hadir melecehkan sidang ini. Ya, kami beri kesempatannya kepada belah pihak nanti kan. Mereka akan datang ke ada. Gini, karena gini yang mulia, dengan hormat secara akal sehat, cara-cara gini ini menunda kemenangan kita rakyat. Kalau benar itu udah kalah, mereka ini kalah cuma pakai cara-cara yang begini. Mereka, kalau benar mereka jagoan dan punya benar ada aslinya, tunjukkan. Itu aja yang mulia. Jadi saya minta rakyat ini di 2 minggu apa 1 minggu yang mulia? 2 minggu. Tadi bilang seminggu. Ya, coba dengar. Kami dengarnya tadi yang mulia bilang seminggu. Dengar. Ya. Kalem dulu. Ya, yang benar mana? Panggilan lewat pos. Lewat pos itu 9 hari. Enggak, tapi masalahnya yang mulia tadi bilang seminggu. Keliru. Kalau yang mulia ngaku keliru ya nggak apa-apa. Saya nggak ada seminggu karena tahu. Bilang seminggu. Hakim juga dengar. Udah keliru. Udah. Manusiawi, hakim lupa manusiawi. Ya oke, jadi 2 minggu. Kalau 2 minggu tidak hadir lagi, saya tidak sekedar ditinggal. Yang lain kita langsung. Yang lain, tapi jangan cuma itu, ada konsekuensi hukum dong. Lihat kemenangan rakyat. Takbir. Kita larang takbir tadi. Saya sangat keberatan. Karena apa?
Karena kita sedang dialog kepada Mas Hakim, dipersilakan oleh Hakim. Kok kita dibilang orasi karena mengeluarkan takbir? Tadi terserah saya nyatakan, jangan sekali Pak melarang saya lagi takbir. Ini barang bisa saya lempar ke Bapak. Kedua adalah ini nggak equal, sementara undang-undang itu hak dalam pelaksanaannya harus equality before the law, artinya sama. Kenapa ukurnya itu nggak boleh? Padahal mereka juga nggak sah. Satu. Kedua, Pak Menteri, fotokopinya harus ada. Saya tanya hukum acaranya mana? Karena pembuat prinsipal itu dalam pelayanan negeri tidak perlu surat KTP asli. Kalau perlu, maka saya tadi sampaikan oleh Bang Egy. Kalau gitu Jokowi KTP-nya mana? Betul. Keluar loh. Mereka pengen cepat, tapi kita juga sampai mau. Nah, mereka kepingin semua pengunjung sidang tadi disuruh keluar. Kita keberatan dong. Karena punya hak di sidang. Bukan persidangan perkosaan. Bukan persidangan pelecehan seksual. Ini keterbukaan informasi. Itu Bang Edi Mulyadi juga ada di sini. Demikian lanjut oleh Bang Egy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ada 3 hal penting. Yang pertama berkait dengan jati diri Jokowi, bahwa masyarakat dan Jokowinya sendiri harus mengerti bahwa yang kita gugat adalah pribadi Jokowi, karena dia yang melakukan tindak pidana memalsukan ijazah, bukan presiden. Jadi logika hukumnya Presiden Jokowi dalam hal ini sebagai pribadinya tidak bisa mengutus jaksa agung, tidak bisa mengutus atau diwakili oleh Menseknek. Itu bukan kewenangan dia kalau sebagai pribadi. Dia tadi tidak ada surat kuasanya, yang ada surat tugas, tapi dari Menseknek. Apa urusannya Menseknek? Nah, itu ini justru pengetahuan dasar hukum aja presiden nggak paham tuh bagaimana. Nanti orang Jakarta bagaimana? Udah tahu mau tanya saya. Yang kedua, dalam konteks yang harus mewakili, mestinya Jokowi sewa lawyer. Siapa lawyer paling top di sini? Lawan kita. Debatnya enak seru. Kalau lawan pegawai kutuk jadi pencet doang. Diajak debat nggak bisa, diajak ini nggak tahu. Kan ikut bapaknya. Ini logikanya, bukannya Jokowi tidak mau sewa lawyer, logikanya dia mau melecehkan kita. Kita di sini bukan advokat saja, tapi ada hakim. Karena ini pengadilan. Masa hakim mengadili antara kita yang membuat dengan gugatan yang jelas pakai ilmu hukum advokat, lawannya office boy, lawannya pegawai. Waduh. Untuk kupret. Termasuk juga UGM, padahal dia ngerti universitas. Tuh mestinya dia tunjuk fakultas hukumnya. Dekannya kalau perlu datang sini. Betul. Itu yang benar dalam bernegara kita. Itu yang waras. Nah, karena kita lagi nggak waras dalam bernegara, jadinya seperti ini. Oleh karena itu, pemerintahan yang nggak waras ini harus diganti dengan yang waras. Yang ketiga, karena ini perbuatan melawan hukum, gugatan kita pasal 1365 Undang-Undang Perdata, tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan ganti rugi. Maka itulah kita
gugat juga Menteri Keuangan. Kenapa? Karena ijazah dipakai sama Jokowi bisa jadi presiden. Nah, sudah hampir 10 tahun, paling tidak 9 tahun dia sudah jalan menggunakan ijazah palsu, menikmati jabatannya sebagai presiden, bikin utang, bikin segala macam, maka Bikin sengsara rakyat. bikin sengsara rakyat. Menteri Keuangan bertanggung jawab ganti rugi kepada Bambang Tri karena dia sudah dipenjara 3,5 tahun, sekarang sudah jalan setahun dan kena 4 tahun. Gugatan kita kepada Menteri Keuangan harus bayar 10 triliun. Menteri Keuangan Yang 5.000 miliar dolar. itu soal lain. Jadi